Harapan baru bagi keluarga yang hampir menyerah. Saudara yang terkasih, tidak semua keluarga berada dalam keadaan baik-baik saja. Ada keluarga yang tersenyum di luar, tetapi menyimpan kelelahan di dalam. Ada suami yang diam karena bingung harus bagaimana. Ada istri yang menangis dalam doa karena merasa tidak lagi dimengerti. Ada anak-anak yang terluka karena suasana rumah yang tidak lagi hangat. Dan mungkin, tanpa ada yang tahu, ada kalimat yang pernah terlintas dalam hati, "Aku sudah hampir menyerah." Jika itu yang sedang terjadi, hari ini Tuhan ingin berkata bahwa selalu ada harapan baru. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 tertulis, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi." Perhatikan kalimat itu, selalu baru tiap pagi. Artinya, seburuk apapun hari kemarin, Tuhan menyediakan kesempatan baru hari ini. Seringkali keluarga hampir menyerah bukan karena tidak ada cinta sama sekali, tetapi karena cinta itu tertutup oleh luka, ego, dan kelelahan yang menumpuk. Masalah ekonomi bisa mengikis kesabaran. Kesibukan bisa menjauhkan komunikasi. Kesalahpahaman kecil yang tidak diselesaikan bisa menjadi besar. Lama-kelamaan, hati menjadi dingin. Doa terasa hambar. Percakapan menjadi singkat dan penuh nada tinggi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru terasa seperti medan perang kecil setiap hari. Namun ingatlah, tidak ada keluarga yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dalam Yehezkiel 37 diceritakan tentang lembah tulang-tulang kering. Secara manusia, tidak ada harapan. Tulang yang kering berbicara tentang sesuatu yang sudah lama mati. Tetapi ketika Tuhan berfirman, ada kehidupan kembali. Mungkin hari ini hubungan dalam keluarga terasa seperti tulang kering. Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi semangat. Tetapi jika Tuhan dapat menghidupkan tulang kering, Ia juga dapat menghidupkan kembali kasih yang hampir mati. Harapan baru dimulai ketika kita berhenti fokus pada kesalahan pasangan atau anak, dan mulai datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kadang kita berkata, "Dia yang harus berubah." Tetapi Tuhan sering memulai pemulihan dari hati kita sendiri. Harapan baru lahir saat suami memilih untuk berbicara dengan lembut meski hatinya lelah. Harapan baru muncul saat istri memilih untuk menghargai meski merasa kurang diperhatikan. Harapan baru tumbuh saat orang tua memeluk anak yang sempat mengecewakan. Langkah-langkah kecil itu mungkin terlihat sederhana, tetapi di tangan Tuhan, itu menjadi benih pemulihan. Mungkin ada yang berkata, "Kami sudah mencoba, tetapi tidak ada perubahan." Jangan berhenti terlalu cepat. Proses pemulihan membutuhkan waktu. Luka yang dalam tidak sembuh dalam sehari. Tetapi selama Tuhan dilibatkan, tidak ada proses yang sia-sia. Mazmur 34 ayat 19 berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jika hati saudara sedang hancur, justru disitulah Tuhan paling dekat. Ia tidak menjauh dari keluarga yang terluka. Ia hadir di tengah air mata dan pergumulan. Harapan baru juga berarti memberi kesempatan lagi. Kesempatan untuk berbicara, bukan hanya saling diam. Kesempatan untuk mendengar, bukan hanya menyalahkan. Kesempatan untuk berdoa bersama, meski terasa canggung pada awalnya. Jangan mengambil keputusan besar saat hati sedang penuh emosi. Jangan mengakhiri sesuatu hanya karena lelah sesaat. Beri ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Terkadang yang diperlukan bukan perubahan besar sekaligus, tetapi kesetiaan untuk bertahan satu hari lagi bersama Tuhan. Satu hari lagi untuk bersabar. Satu hari lagi untuk berdoa. Satu hari lagi untuk mencoba mengasihi. Dan ketika satu hari ditambahkan dengan satu hari berikutnya, perlahan Tuhan membangun kembali apa yang hampir runtuh. Ingatlah, keluarga saudara bukan kebetulan. Tuhan yang mempersatukan. Tuhan yang mengizinkan saudara hidup bersama. Jika Tuhan yang memulai, Ia juga sanggup menyelesaikan. Hari ini bisa menjadi awal yang baru. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena ada keputusan untuk berharap lagi. Jangan biarkan keputusasaan menjadi suara yang paling keras di rumah saudara. Biarlah firman Tuhan yang lebih keras berbicara. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan.
Selama Tuhan masih memegang keluarga saudara, selalu ada masa depan. Selalu ada kesempatan untuk dipulihkan. Selalu ada alasan untuk tidak menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat keluarga kami secara utuh. Engkau tahu luka yang tidak terlihat dan pergumulan yang tidak pernah kami ceritakan kepada siapapun. Saat kami hampir menyerah, datanglah dengan penguatan dari surga. Tanamkan kembali harapan di hati kami. Hidupkan kembali kasih yang mulai redup. Lembutkan hati yang keras dan sembuhkan hati yang terluka. Ajari kami untuk tidak menyerah pada keadaan, tetapi bersandar kepada Tuhan. Berikan kami keberanian untuk memulai lagi, mengasihi lagi, dan percaya lagi. Kami percaya Engkau belum selesai dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat yang membutuhkan penguatan. Dukungan saudara sangat berarti agar renungan seperti ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Orang dengan tangan terlipat.